Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Muluk Al-Jazuri di mata kuliah pengantar manajemen pemasaran. Video kali ini kita akan membahas tentang topik penting untuk memahami bagaimana menciptakan dan menyampaikan nilai kepada konsumen. Walaupun terdengar sederhana, pemasaran adalah elemen vital dalam keberhasilan sebuah bisnis, baik skala kecil maupun besar. Dan next, adapun tujuan pelajaran kita, yang pertama itu kita akan memahami tentang definisi dasar manajemen pemasaran. Yang kedua, kita akan menjelaskan konsep nilai dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, kita akan membahas strategi yang biasa digunakan, yaitu STP, di mana STP itu adalah segmentasi, targeting, dan positioning, di mana strategi ini juga banyak digunakan oleh perusahaan global maupun lokal. Yang terakhir, kita akan melihat contoh agar teman-teman langsung bisa membayangkan gimana sih penerapan manajemen pemasaran ini dalam kehidupan nyata ataupun bisnis. Nah, slide selanjutnya, apa itu manajemen pemasaran? Mari kita mulai dari dasarnya dulu. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Kita ulangi, manajemen pemasaran itu proses perencanaan dan pelaksanaan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Adapun tujuannya adalah menciptakan pertukaran nilai. Di sini tujuan dari manajemen pemasaran yaitu menciptakan pertukaran nilai. Artinya konsumen mendapatkan sesuatu apa yang mereka butuhkan atau diinginkan, dan perusahaan mendapat keuntungan serta hubungan jangka panjang. Nah, kita ulangi, tujuannya itu menciptakan pertukaran yang bernilai, yang dimana artinya konsumen akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan atau yang diinginkan, dan perusahaan itu mendapatkan keuntungan serta hubungan jangka panjang. Nah, tetapi dalam konteks modern, pemasaran tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi sekarang juga berfokus pada layanan, ide, bahkan persona branding juga dipasarkan sekarang. Contoh sederhana, ketika kita ingin membeli kopi atau ingin pergi ke coffee shop, nah kita melihat sebuah kafe lokal mempromosikan minuman mereka melewat di Instagram atau menggunakan Instagram dengan menggunakan desain yang menarik dan testimoni pelanggan. Nah, itulah yang merupakan bagian dari manajemen pemasaran. Cara penerapan, gimana mereka menerapkan produk mereka secara menarik dan menambahkan testimoni dari pelanggan-pelanggan tertentu. Selanjutnya, ada nilai dan kepuasan konsumen. Nah, konsep penting berikut ini adalah nilai dan kepuasan pelanggan ataupun konsumen. Dalam pemasaran, nilai itu didefinisikan sebagai pembanding antara manfaat yang diterima konsumen dan biaya yang mereka keluarkan, baik itu waktu, uang, ataupun usaha. Saya ulangi,
Nilai dalam pemasaran ini didefinisikan sebagai pembanding antara manfaat yang diterima konsumen dan biaya yang mereka keluarkan, baik dalam bentuk uang, waktu, dan usaha. Misalnya kalian membeli sebuah sepatu dengan harga 300.000 dan sepatu itu ya awet, nyaman, dan desainnya pun sesuai dengan selera kalian, maka kalian akan merasa puas dengan hasil produk yang kalian beli itu. Oleh karena itu, nilai yang kamu dapat lebih besar dari uang yang kamu keluarkan. Nah, kepuasan pelanggan muncul jika produk ataupun jasa memenuhi, bahkan melampaukan harapan dari konsumen, atau melampaui harapan dari kalian. Nah, jika kalian puas atau konsumen puas, konsumen itu cenderung akan kembali lagi atau bahkan mempromosikan produk kalian secara sukarela. Nah, selanjutnya, supaya strategi pemasaran lebih efektif, kita juga harus menggunakan pendekatan yang disebut dengan STP, di mana STP itu tadi segmentasi. Segmentasi itu merupakan proses membandingkan pasar ke dalam kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, pendapatan, minat, lokasi, ataupun gaya hidup. Yang kedua, baru targeting. Setelah kita membagi, maka kita akan memilih kelompok mana yang paling potensial untuk dijadikan target pasar utama kita. Yang terakhir, baru kita positioning, menentukan bagaimana kita ingin produk ataupun jasa kita diterima oleh konsumen di segmen yang kita pilih, atau di kelompok yang kita pilih tadi. Contoh sederhana, misalnya kita mempunyai produk skincare. Nah, kita memutuskan untuk menargetkan wanita usia 20 hingga 30 tahun yang peduli dengan produk alami dan bebas bahan kimia. Maka, semua pesan iklan, desain kemasan, dan bahkan warna yang digunakan akan disesuaikan agar cocok dengan produk yang ingin kita pasarkan tadi. Itu contoh sederhananya. Nah, kita coba lihat contoh kasus UMKM. Sekarang kita lihat contoh skala kecilnya, yaitu UMKM. Misalnya ada usaha teh herbal. Awalnya pemiliknya memasarkan kepada orang tanpa ada strategi khusus, dan hasil penjualannya hanya segitu aja, nggak ada peningkatan. Tetapi kemudian dia mulai menerapkan STP. Ia memilih segmen pasar usia 20 hingga 40 tahun yang peduli dengan gaya hidup. Dan dia juga mulai mengubah kemasan agar terlihat lebih alami dan mengganti slogannya dengan pesan yang menekan manfaat kesehatan, dan mulai mempromosikan lewat komunitas yoga ataupun ibu-ibu muda. Nah, hasilnya penjualannya meningkat karena pesan pemasarannya yang lebih relevan dengan target konsumennya. Itu secara sederhana kasus dari UMKM ketika kita mempunyai produk tapi kita tidak menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Tetapi kalau kita menggunakan strategi pemasaran yang tepat seperti menerapkan strategi STP, maka penjualan kita bisa meningkat dan juga kita lebih relevan dengan target konsumen kita sendiri. Nah, terakhir ada kesimpulan dari pembahasan tadi. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, manajemen pemasaran adalah tentang menciptakan nilai, bukan hanya menjual. Ingat, di manajemen pemasaran ini itu tentang menciptakan nilai, bukan hanya menjual suatu produk saja. Yang kedua, konsumen akan loyal ketika mereka puas.
Nah, yang terakhir, strategi STP itu membantu kita untuk memahami siapa target pasar kita dan bagaimana cara kita berbicara kepada mereka secara efektif. Nah, semua ini menjadi fondasi penting untuk membangun strategi pemasaran yang kuat baik di perusahaan besar, startup maupun usaha rumahan. Nah, akhir kata, penutup dari saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Saya harap materi ini bermanfaat dan bisa memberi gambaran dasar tentang dunia pemasaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.